Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang mengelola sistem global, mata kuliah manajemen informasi. Sebelum ke materi, perkenalkan, nama saya Farhan Said Hidayat, NIM 2019 Saya kelas manajemen 4A07 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Apa yang dimaksud dengan sistem global? Contoh yang mencerminkan sistem global itu apa? Sistem informasi global itu adalah sistem informasi yang berbasis komputer, jadi sudah terkomputerisasi dan juga sudah dapat melintasi batas-batas negara, di mana perusahaan multinasional dengan sistem tersebut bisa mengintegrasikan seluruh kegiatan perusahaan seperti penyusunan strategi, terus pelaksanaan operasinya juga antara perusahaan induk dengan perusahaan cabangnya, itu bahkan perusahaan cabangnya itu di luar negeri itu dapat terkoordinasikan. Contohnya itu seperti perusahaan Sido Muncul yang perusahaan intinya itu di Indonesia dan mempunyai perusahaan cabang di Eropa, dan juga merek-merek sepatu seperti Adidas dan lainnya. Jadi pertumbuhan perdagangan internasional itu telah secara radikal mengubah ekonomi domestik di seluruh dunia. Jadi perusahaan domestiknya itu sudah berubah gara-gara perdagangan internasional. Karena apa? Pada saat sekarang itu sudah terkomputerisasi, jadi lebih mudah dalam pengorganisasian. Terus ada cabang-cabang perusahaan, lalu mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Itu arsitektur sistem informasi internasional terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengorganisasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Strategi dasar itu memahami kekuatan pasar secara keseluruhan atau penggerak bisnis yang mendorong industri ke arah kompetisi global. Dalam lingkungan global itu ada penggerak dan tantangan bisnisnya. Penggeraknya itu ada dua, yaitu budaya umum dan bisnis khusus. Di budaya umum itu seperti teknologi transportasi dan komunikasi global, terus perkembangan global, terus stabilitas politik di negara tersebut, lalu dasar ilmu pengetahuan global. Di bisnis khusus itu seperti pasar global, strategi dan operasi global, terus tenaga kerja global, dan yang terakhir skala ekonomi global. Tantangan sistem bisnis global itu ada dua, yaitu umum dan khusus. Di umum itu ada seperti partikularisme, terus ekspektasi sosial, dan undang-undang politik. Partikularisme itu seperti regionalisme, nasionalisme, dan perbedaan budaya. Di ekspektasi sosial itu seperti merek dan jam kerja. Di undang-undang politik itu peraturan mengenai data lintas batas dan privasi, lalu peraturan komersial. Di khususnya itu seperti standar, reliabilitas, kecepatan, dan personel. Standar itu seperti standar telekomunikasi yang berbeda antara negara satu dan negara yang lainnya. Terus reliabilitas itu jaringan telepon itu tidak seluruhnya dapat diandalkan. Jadi ada negara yang kekurangan di jaringan teleponnya. Lalu
Yang ketiga itu kecepatan data banyak yang lambat, jadi tidak semua negara itu mempunyai jaringan kecepatan yang cepat. Lalu yang terakhir itu personil. Yang personil itu langkahnya konsultan yang memiliki keahlian, jadi tidak semua orang mempunyai keahlian yang kita butuhkan. Lalu ini adalah mengelola sistem informasi internasional. Ada 3 pokok dihadapi yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dalam meraih posisi global: memilih strategi, mengatur bisnis, dan mengelola wilayah manajemen sistem. Nah, yang pertama itu strategi global dan organisasi bisnis, yaitu strategi global utama menjadi basis struktur organisasi perusahaan global, yaitu eksportir, domestik, multinasional, waralaba, dan lintas negara. Masing-masing strategi ini sesuai dengan struktur strategi global dan organisasi bisnis itu ada 4, yaitu strategi eksportir domestik, yaitu aktivitas perusahaannya itu terpusat di negara asal perusahaan, jadi tidak di negara lain. Dan strategi multinasional, manajemen keuangannya itu mengendalikan berpusat di luar negeri. Nah, sementara operasi produksi, penjualan, dan pemasaran dilakukan secara desentralisasi kepada unit-unit lain di negara lain. Produksi dan layanan penjualan disesuaikan dengan kondisi pasar setempat. Nah, ini contohnya seperti Google dan KFC dan Semen Indonesia yang sudah melakukan akuisisi perusahaan asing dan berhasil melakukan kegiatannya di ASEAN dan Asia Selatan. Lalu yang ketiga itu waralaba, itu produk diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kalinya itu di negara asal. Lalu perluasan produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia itu dilakukan dengan penyesuaian di negara setempat, jadi nanti disesuaikan lagi. Contoh waralaba itu seperti Jeko Donat, itu perusahaan Indonesia yang telah membuka gerai di Singapura, Australia, dan Hong Kong. Dan waralaba Esteller 77 yang telah mendirikan gerai pertama di Singapura dan kini telah memiliki 6 gerai di mancanegara. Lalu yang terakhir itu adalah lintas negara. Nah, lintas negara ini tidak memiliki negara asal dan segalanya diatur secara global dan menjadi bagian besar bisnis internasional. Kerangka acuan manajemen dilihat dari perspektif dunia. Nah, ini adalah perbedaan antara strategi tersebut dengan bagaimana cara menerapkan produksi, keuangan, dan penjualan, sumber daya manusia, serta manajemen strategis. Nah, bisa dilihat di PowerPoint tersebut. Nah, di eksportir domestik itu produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan manajemen strategi itu terpusat, tetapi penjualan atau pemasarannya itu campuran, bisa terpusat dan bisa desentralisasi. Dan multinasional itu semuanya terpusat kecuali produksi dan penjualannya itu tersebar di negara-negara lain. Dan
Di pewaralaba itu keuangan dan manajemen strategisnya itu terpusat, dan yang lainnya itu terkoordinasi. Dan di lintas negara itu semuanya itu terkoordinasi semua. Lalu sistem global untuk menyelesaikan penyesuaian strategi, yaitu yang pertama itu sistem sentralisasi, sistem di mana pengembangan dan operasi sepenuhnya dilakukan di tempat asal. Lalu yang kedua itu sistem desentralisasi, itu sistem di mana masing-masing unit di luar negeri merancang solusi dan sistem yang unik untuk masing-masing. Jadi di setiap negara itu mempunyai aturan-aturan sendiri. Terus yang ketiga sistem terduplikasi, yaitu sistem di mana proses pengembangan dilaksanakan di tempat asal, tetapi operasinya ditangani oleh unit-unit independen di luar negeri. Lalu yang terakhir itu sistem jaringan, yang sistemnya itu pengembangan dan operasinya berlangsung secara terintegritas dan terkoordinasi pada seluruh unitnya. Lalu menata ulang perusahaan. Menata ulang perusahaan itu ada 3. Yang pertama itu menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Yang kedua itu mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada setiap tingkat aktivitas perusahaan, regional, nasional, internasional. Nah, yang ketiga itu mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab dan mengembangkan sistem internasional. Mengelola sistem global yang kedua itu strategi sistem global. Nah, sistem inti adalah sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Sistem yang lainnya harus dikoordinasikan secara parsial, karena sistem tersebut berbagai elemen penting, tetapi tidak harus benar-benar di semua negara. Yang pertama itu mendefinisikan proses bisnis inti. Proses bisnis adalah sekumpulan tugas yang saling terkait secara logis untuk menghasilkan hasil bisnis yang spesifik, seperti mengirimkan pesanan pelanggan yang benar atau meluncurkan produk yang inovatif ke pasar. Yang kedua itu mengidentifikasikan sistem inti untuk koordinasi terpusat. Nah, langkah strategis yang kedua ini adalah mengatasi sistem inti dan mendefinisikan sistem ini sebagai benar-benar lintas negara, biaya politis dan keuangan. Untuk mendefinisikan dan menerapkan sistem lintas negara sangatlah tinggi. Yang ketiga itu memilih pendekatan, yaitu bertahap, perancangan keseluruhan, evolusioner. Langkah yang ketiga ini adalah memilih pendekatan hingga pendekatan yang bersifat graduat. Ini pasti tidak akan berhasil karena tidak adanya fasitabilitas, adanya oposisi dari semua pihak yang akan merugi.
akibat dilakukannya pengembangan lintas negara dan tidak adanya kekuatan untuk meyakinkan pihak manajemen sosial bahwa manfaat dari sistem lintas negara sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuknya. Yang terakhir itu jelaskan manfaatnya, jadi harus jelas manfaatnya. Ya, salah satu situasi terburuk yang harus dihindari adalah menciptakan sistem global hanya demi menciptakan sistem global. Dari awal sangat penting bahwa manajemen senior di kantor pusat dan para manajer divisi luar negeri memahami dengan baik manfaat yang akan diperoleh perusahaan dan juga untuk unit-unitnya. Meskipun setiap sistem menawarkan manfaat-manfaat khusus dari suatu anggaran kontribusi dan keseluruhan dari sistem global berada di 4 wilayah. Mengelola sistem bisnis. Yang ketiga itu solusi manajemen implementasi, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Nah, menetapkan daftar pendek berisi proses bisnis yang inti dan sistem pendukung. Yang inti akan memulai proses perbandingan rasional antara banyak divisi perusahaan. Mengembangkan bahasa umum untuk membahas divisi dan tentunya akan menghasilkan pemahaman tentang elemen-elemen yang umum. Yang kedua itu membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Nah, yang dimaksud ini keberhasilan berbagai agen perubahan bergantung pada legitimasi kekuatan dasar yang sebenarnya dan kemampuan untuk melibatkan pengguna dalam proses perancangan perubahan legisme. Nah, legisme itu didefinisikan sebagai sejauh mana wewenang yang diterima berdasarkan kompetisi, visi, atau kualitas lainnya. Yang ketiga itu mengordinasikan perilisan perangkat lunak. Perusahaan dapat membuat prosedur untuk memastikan bahwa semua unit operasi beralih ke perangkat lunak yang telah diperbarui pada saat yang bersamaan sehingga perangkat lunak setiap orang akan saling kompatibel. Nah, yang keempat itu mendorong pengguna lokal untuk pendukung sistem global itu teknik keseluruhan untuk menghadapi unit-unit lokal yang melawan dalam sebuah perusahaan lintas negara adalah kooptasi. Kooptasi itu didefinisikan sebagai membawa pihak oposisi untuk terlibat dalam proses perancangan dan implementasi dari solusi tanpa memberikan kendali atas arah dan sifat dari perubahan. Dukung sistem global. Isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Ketika perusahaan menentukan suatu model bisnis global dan strategi sistem, mereka harus memilih perangkat keras, perangkat lunak, dan standar jaringan seiring dengan aplikasi sistem yang utama untuk mendukung proses bisnis global. Tantangan yang utama adalah menemukan cara untuk menstandarkan platform komputasi global ketika terdapat banyak sekali variasi dari unit operasi yang satu ke unit operasi lain dan dari satu negara ke negara lain. Isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Yang pertama itu platform komputasi dan integrasi sistem. Nah, bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang ada yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi-divisi yang berbeda, orang-orang yang berbeda,
dan jenis-jenis perangkat keras yang berbeda juga. Nah, komputasi yang berbeda tujuannya adalah mengembangkan sistem global terdistribusi, terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintasi batas-batas negara. Yang kedua itu konektivitas. Nah, konektivitas itu adalah kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegritas, sama halnya dengan sistem telepon, tetapi dengan kemampuan transmisi suara, data, dan jaringan. Masalah-masalah dalam jaringan internasional yaitu seperti kualitas layanan, keamanan, biaya, dan tarif. Perundingan dalam pemesanan, kualitas layanan internasional yang lemah, batasan-batasan peraturan, dan kapasitas jaringan. Nah, isu yang terakhir itu penempatan perangkat lunak. Jika perangkat lunak yang baru telah akan diciptakan, itu tantangannya adalah membangun perangkat lunak yang dapat secara realistis digunakan oleh banyak unit-unit bisnis dari negara-negara yang berbeda, yang ditetapkan bahwa unit-unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis mereka yang unik dan definisi dari data.